Di rumah aja itu emang sebenarnya jenuh ya, jenuh. Terus saya sering baca di Instagram itu kadang katanya kalau kebanyakan di rumah aja nanti jadi nggak waras, terus malah marah-marah gitu kan sama anak sama suami. Jadi ya nggak apa-apa kalau memang pengen sekali-sekali di luar, yang penting kegiatannya positif. Biasanya sih yang bagus kayak ikut-ikut komunitas gitu, komunitas yang memang tujuannya sosial, bermanfaat untuk masyarakat. Atau kayak kalau yang saya ikutin itu kadang ini ya berhubungan dengan parenting atau anak, kayak Balikpapan Menggendong, itu saya ikutin Balikpapan Menggendong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di media Al-Islah dalam acara Diksi, Mendidik dan Menginspirasi. Hari ini kita kedatangan tamu Mbak Anti Wulan Nur Cahaya. Beliau ini kegiatannya banyak sekali. Selain menjadi ibu rumah tangga, beliau juga mengajar, punya usaha. Nanti kita tanya-tanya gimana kegiatan sehari-harinya. Assalamualaikum Mbak, gimana kabarnya hari ini Mbak? Waalaikumsalam Mbak, alhamdulillah sehat. Gimana hari ini kegiatannya apa aja selain hadir di sini? Mungkin ada kegiatan lainnya yang harus dilanjutkan? Iya, biasanya saya sehari-hari selain jadi ibu rumah tangga mengajar, karena ini lagi pandemi, ngajar di sekolah lagi off. Jadi untuk mengisi waktu saya buka bimbel di rumah, bimbel Calistung untuk anak-anak pre-sekolah ya, prasekolah. Jadi yang mau masuk SD gitu ya. Jadi biasanya kan harus sudah bisa baca tuh, bisa tulis, bisa hitung. Jadi saya buka bimbel itu. Selain itu saya juga pengen ini sebenarnya membiasakan anak saya supaya bisa belajar sama-sama. Nah, jadi kalau ada temannya kan biasanya dia lebih semangat untuk belajar. Jadi saya berinisiatif untuk buka bimbel Calistung. Seperti itu. Ada hari apa gitu ketentuan ininya untuk bimbelnya? Kalau sekarang dari Senin sampai Jumat 1 jam durasinya. Oh, selama 1 jam, Senin sampai Jumat. Iya, di rumah aja. Kalau untuk usahanya, sekarang kan sambil ngajar, sambil usaha itu gimana Mbak? Untuk usaha sih lebih banyak suami saya yang berperan, karena kan fokusnya ke percetakan dan juga desain grafis, karena suami saya hobi, suka dengan desain itu, jadi kebanyakan dia yang berperan. Saya kadang-kadang dia bantu marketing lah ya, marketing via digital gitu, seperti update status Ya, dan promo-promo gitu. Kayak gitu aja Mbak. Untuk ininya nggak ada kendala kan, maksudnya sambil ngurus rumah tangga, usaha, ngajar tuh gimana? Selama ini sih alhamdulillah sebenarnya kondisi pandemi ini menguntungkan ya buat saya. Karena lebih banyak waktu untuk bisa di rumah, jadi ya alhamdulillah lebih bisa membagi waktu untuk anak, untuk mengajar juga, dan juga untuk usaha itu. Usahanya dari rumah juga Mbak? Iya, alhamdulillah semuanya dari rumah. Jadi sebelum ada himbauan untuk kerja di rumah, kita emang udah kerja di rumah. Ada, maksudnya ada jam buka ininya, operasional usahanya? Tercetakannya jam berapa gitu? Biasanya sih dari jam 8 pagi sampai jam, kalau untuk pelayanan cetak-cetak itu biasanya sampai jam 7 malam. Tapi kalau untuk admin kita balas-balas chat orang gitu biasanya ya sampai sebelum tidur. Gitu. Karena kita kan baru Mbak, jadi kita masih mengutamakan servis. Jadi biasanya kan customer itu pengen yang cepet dibales, cepet direspon. Ini bisa nggak ya, kayak gitu. Jadi karena itu jadi kita ya sampai sebelum tidur kita balesin gitu. Kalau memang ada ininya, ada kuotanya. Kalau untuk usaha kan kebanyakan suami yang pegang kendali. Kalau Mbak fokus di ngajar bimbel tadi, ada maksudnya Mbaknya sendirian ngajar atau ada yang bantu? Kalau sekarang sementara ini masih sendirian aja, karena memang nggak terlalu banyak juga yang
bimbel. Kalau kebanyakan juga kayaknya nanti malah hektik, jadi terlalu berisik gitu kan, namanya anak-anak yang Mbak, kadang tuh nggak bisa lama duduknya, jadi konsentrasinya itu juga terbatas, jadi kita batasi satu kelas itu paling 5 orang gitu. Satu kelas 5 orang, tapi sehari cuman 1 jam aja gitu, satu kelas. 1 jam aja, satu kelas aja sih sekarang ini, karena sorenya saya juga alhamdulillah ada privat bahasa Inggris untuk anak kelas 2 SD, jadi ke rumah muridnya, jadi pagi di rumah, yang sore baru ke rumah muridnya, sama-sama 1 jam. Lumayan sibuk ya Mbak. Ya sebenarnya sih nggak juga Mbak, tapi kalau dibilang sibuk ya lumayan lah. Kan ngajar di Al Aulia juga ya, itu gimana Mbak selama pandemi ini? Kalau untuk di Al Aulia itu saya ngajar tahfiz. Jadi karena saya kan juga alhamdulillah belajar tahsin, dan tahfiz itu di Ar-Rahmah, jadi supaya saya nggak lupa sama ilmunya, jadi saya coba-coba untuk melamar ke Al Aulia waktu itu tahun 2019, dan alhamdulillah diberi kesempatan untuk jadi guru di sana. Jadi selama sebelum pandemi itu ngajarnya sore, karena juga sebenarnya LTTQ kan lembaga tahfiz LTQ lembaga tahfiz Quran Al-Aulia itu ekskul gitu dia Mbak, jadi sore, jadi setelah anak-anak pulang sekolah baru kita tahfiz gitu, jadi ya sore, memang jadwalnya sore gitu. Jadwalnya sore, jadi kalau malam udah di rumah pastinya Mbak? Sebelum pandemi ini sebenarnya ada juga saya ngajar privat malam, jadi karena ya tergantung kondisi sih, karena kemarin itu sebelum pandemi pas juga anak-anaknya itu pindah rumah ke kilo 3, jadi lebih jauh kan, awalnya di Gunung Kawi, dan itu masih terjangkau lah, dan saya masih dapat izin suami untuk ngajar malam-malam di Gunung Kawi. Nah tapi karena dia pindah ke kilo 3, jadi saya memutuskan untuk saya kasih teman saya aja yang lebih deket rumahnya situ, jadi malam semenjak pandemi itu udah di rumah aja gitu. Ini banyak kesibukannya Mbak ya, ibu rumah tangga sih tapi kegiatannya itu banyak. Terus kalau misalkan bagi waktu sendiri untuk khusus anak, suami itu gimana Mbak? Ada kiat-kiat nggak? Soalnya kan sibuk banget nih. Iya, ya di sela-sela waktu itu sih Mbak, kalau untuk anak kan, kalau saya itu pagi misalnya udah selesaiin di dapur, udah urusan di dapur, terus nanti pas jam ngajar yang bimbel itu jam 11 atau setengah 11 itu kadang anak-anak udah datang, jadi itu udah mulai ngajar, dan itu biasanya sambil ngajarin si kecil juga, ngajarin anak saya juga, jadi bareng-bareng kan dia belajarnya. Nah setelah itu ya udah siang, makan siang, udah gitu habis itu paling istirahat, nanti sore ya baru biasanya bantu-bantu di percetakan, paling balas-balas chat gitu, atau bantu ide-ide promosi, kita ini lagi promo apa nih gitu, update status gitu. Oh iya, nama percetakannya apa Mbak? Di mana? Oh iya, lokasinya? nanti silakan ya yang butuh percetakan, butuh desain gitu, bisa di Sofia Studio, ada Instagramnya @sofiastudio, silakan. Terus Mbak, kalau misalkan ada kan kalau customer itu dia mungkin pas banyak yang mau dipesan, tapi Mbaknya mungkin ada nggak pernah tapi nggak bisa gitu, gimana? Ada Mbak, jadi kalau misalnya kita biasanya kan yang paling makan waktu itu desain ya, jadi desain itu kan butuh kreativitas, butuh ide, jadi nggak bisa cepet, jadi kalau memang kita sudah lumayan nih antrian dan biasanya udah lebih dari seminggu untuk menjanjikan ke customer yang baru deadline-nya, jadi kita biasanya udah tolak aja, udah nggak bisa, atau kita carikan teman, carikan alternatif lain yang bisa desain cepet kayak gitu. Iya, biasanya daripada nunggu lama kan kasihan juga, jadi saya kasih teman atau kasih alternatif lain. Kalau untuk pengerjaan biasanya berapa lama tuh Mbak? Tergantung kesulitan Mbak, jadi kalau misalnya yang simple aja paling 2 hari, sehari kadang bisa, tapi kalau misalnya emang yang ribet kayak bikin video atau logo ya mungkin bisa sampai 1 minggu.
ada kendala sendiri nggak sih Mbak? Maksudnya usaha ngajar, bimbel, ada kesulitan-kesulitan selain membagi waktu? Selama ini sih alhamdulillah masih lancar aja ya Mbak. Mudah-mudahan sih bisa tetap konsisten bagi waktu untuk usaha ini. Soalnya kan ya emang cita-cita kita pengen punya usaha sendiri. Soalnya kan jarang tuh Mbak ibu rumah tangga, tapi kegiatan selain itu banyak banget, apalagi full time sampai malam ya kadang-kadang. Kadang-kadang iya. Full time sampai malam. Terus gimana Mbak kalau misalkan ada dari suami nih gimana? Dia dari awal gimana, setuju atau kalau Mbak yang ngajar di kayak bimbel sama di Al Aulia itu gimana? Kalau dari suami alhamdulillah sih, kalau yang kayak itu kan hitungannya freelance ya Mbak. Jadi cuma sebentar-sebentar aja itu alhamdulillah dapat izin. Nah, ini kemarin saya sebenarnya dapat tawaran untuk ngajar di sekolah. Nah, tapi itu kan mengikat ya kalau di sekolah, jadi dari pagi sampai sore, belum kalau nanti ada kegiatan di akhir pekan itu kan harus standby, harus hadir. Jadi kalau yang seperti itu sih belum dapat izin. Belum izin ya kalau Jadi yang saya belum bisa berkarir untuk di sekolah gitu, kayaknya nggak bisa. Tapi pernah nggak sih suami maksudnya kayak jenuh gitu, istriku sibuk banget gitu, gimana? Kadang-kadang sih Mbak, cuman ya dijalanin aja, karena kan ya mau gimana juga, kita kan namanya suami istri punya kesibukan masing-masing, dan dari awal kita udah komitmen untuk saling support gitu. Karena saya juga kan, saya sih sampaikan ke suami kalau kalau saya nanti nggak ngajar, nanti saya lupa ilmunya, jadi kan sayang gitu. Jadi saya belajar ngaji, saya ngajar ngaji, saya jurusan bahasa Inggris, saya ngajar bahasa Inggris, terus sambil ngajarin anak-anak saya ngajar calistung gitu. Jadi disampaikan dari hati ke hati aja semua. Soalnya kan kebanyakan kalau ibu rumah tangga ya di rumah aja gitu Mbak, nggak ada kegiatan apa-apa, atau ya sekedar ngurusin suami, anak, kayak gitu aja. Kalau menurut Mbak sih gimana zaman sekarang ini membagi waktu, membagi ini di perempuan-perempuan zaman sekarang ini kerja di luar? Iya, jadi itu pilihan sih ya Mbak ya. Jadi kan emang ada wanita yang pengennya berkarir, tapi ada juga yang tujuannya orientasinya itu pengennya di rumah gitu. Jadi kalau saya sih yang penting masih bisa memenuhi hak-hak istri, hak-hak suami dan juga anak gitu ya. Jadi ya itu pilihan sih. Jadi saya juga nggak bisa nanti apa ya ngomong untuk wanita karir jangan berkarir tinggi-tinggi dong atau gimana gitu kan tergantung kebutuhan ya. Sebenarnya mungkin ada kondisi yang gimana gitu ya sampai dia harus berkarir kerja di luar. Ada juga emang ibu-ibu yang nggak ada kepentingan lagi, ngapain juga kerja di luar gitu kan, udah cukup dari suami atau gimana, jadi dia memutuskan untuk di rumah aja gitu. Jadi tergantung kondisi sih sebenarnya. Tergantung sih. Tapi kalau zaman sekarang ini kan Pak udah, maksudnya perempuan nggak lagi di rumah aja gitu. Dia punya kegiatan, punya ya selain jadi ibu rumah tangga lah, mungkin entah jenuh kah atau juga pengen memenuhi kebutuhan. Dia kan ya apa ya, pokoknya pengen mengaktualisasikan diri gitu ya. Sebenarnya sih nggak apa-apa ya kalau dari saya, kalau misalnya emang di rumah aja itu emang sebenarnya jenuh ya, jenuh. Terus saya sering baca di Instagram itu kadang katanya kalau kebanyakan di rumah aja nanti jadi nggak waras, terus malah marah-marah gitu kan sama anak sama suami. Jadi ya nggak apa-apa kalau memang pengen sekali-sekali di luar, yang penting kegiatannya positif. Biasanya sih yang bagus kayak ikut-ikut komunitas gitu, komunitas yang memang tujuannya sosial, bermanfaat untuk masyarakat. Atau kayak kalau yang saya ikutin itu kadang ini ya berhubungan dengan parenting atau anak, kayak Balikpapan Menggendong. Itu saya ikutin Balikpapan Menggendong. Mulai kapan tuh Mbak ikut komunitasnya? Mulai sebelum melahirkan sih Mbak, karena ada teman saya yang rekomendasi supaya ikut komunitas ini Balikpapan Menggendong.
supaya tahu cara menggendong bayi itu kan yang benar, terus pilih-pilih gendongan yang benar juga yang bagus kayak gitu. Jadi saya alhamdulillah ngerasa manfaat positif dari komunitas itu banyak banget buat saya. Selain itu juga ada rekomendasi dokter, biasanya dokter-dokter Balikpapan, terus memang ibu-ibunya juga alhamdulillah berwawasan luas ya, jadi ya banyak yang di-share di situ. Oh iya Mbak, balik lagi kalau misalkan saat pandemi ini, nanti gimana itu apa cara, maksudnya mengajarnya gitu, tetap nggak ada perubahan atau gimana waktu pandemi ini? Yang bimbel itu berarti tetap ketemu ya, Tetap jalan. tetap ketemu, maksudnya tetap muka. Kalau nanti kan ada wacana nih Januari Iya, udah tetap balik. muka tuh yang untuk sekolah-sekolah itu gimana Mbak? Kalau itu belum ada info ya Mbak dari sekolah, tapi kalau nanti kemungkinan udah aktif lagi, mungkin saya udah balik lagi ngajar di Al-Aulia lagi sore. Terus yang pagi karena anak-anak yang lagi ngeles ini juga kayaknya nanti masuk sekolah, jadi mungkin udah nggak ada yang pagi. Dan kebetulan insya Allah nanti anak saya mau saya masukin sekolah juga nih setelah balik normal lagi semuanya. Jadi kayaknya nanti saya mau ngajar di sekolah anak saya. Oh gitu. Di mana Mbak? Rencananya mau saya masukin di rumah Quran gitu Mbak, Tabarok di daerah Karangrejo. Jadi nanti dia sekolah kan 3 jam, dari jam 8 sampai jam 11. Nah kemarin sebelum pandemi itu sebenarnya saya ditawarin untuk ngajar di situ sama teman. Cuman karena habis itu pandemi jadi kan off semuanya. Jadi saya lagi nunggu info aja Mbak. Itu mulainya kapan Mbak? Insya Allah Januari 2021. Iya itu kan ada wacana untuk tatap muka tuh ya, ada yang setuju, ada yang enggak. Katanya sih 50% aja sekolah itu nanti. Jadi satu kelas isinya setengah. Kayaknya, jadi mungkin nanti shift-shiftan gitu gantian. Mungkin nanti kalau misalnya pagi saya temenin anak sekolah, siang pulang ke rumah istirahat, mungkin sore balik lagi ke Al-Aulia gitu. Itu aja Mbak. Jadi kalau misalkan kegiatan nano gitu nggak ini ya Mbak, nggak apa, sudah ada jadwalnya masing-masing, Iya. terus kan nggak bentrok ya. Nah kalau pas nggak pandemi gitu, sibuknya sebelum ini gimana? Nggak terlalu sibuk sih Mbak kalau saya, yang menurut saya karena mungkin saya udah kebiasaan ya dari kampus, dari zaman kuliah itu pulang kuliah itu rapat, habis itu ya pokoknya ngurus-ngurusin acara gitu, jadi udah terbiasa dan nggak ngajar yang terikat begitu. Saya ngerasanya sih nggak terlalu sibuk gitu, jadi biasa aja karena kan ngajar di luar juga paling lama sama bolak-balik perjalanannya cuma 2 jam. Jadi anak saya sekolah sama saya, terus suami saya ngurusin usaha, paling malam saya bisa bantu. Atau di sela-sela waktu itu biasanya update status gitu. Tapi pernah nggak sih Mbak ada rasa, maksudnya jenuh, capek dengan kegiatan yang seabrek kayak gini nih, gimana? Justru sebenarnya saya ngerasa kayak kurang sibuk gitu loh. Malah kurang sibuk. Iya, jadi saya malah pengennya tuh ngajar di sekolah gitu kan, yang dari pagi sampai sore, terus di rumah habis itu sama anak. Cuman masih belum dapat izin suami karena gimana juga ya, kalau misalnya saya di sekolah kan anak saya otomatis di daycare. Nah dan di daycare itu kan diajarin sama kita nggak tahu ya gimana pola asuhnya, jadi itu sih yang dikhawatirkan. Karena saya dulu sama orang tua saya juga gitu kan, mama saya ada di rumah aja gitu loh, jadi saya nggak ngerasa kayak gimana ditinggalkan atau gimana. Bisa di-share sedikit nggak Mbak yang soal parenting itu? Biasanya apa ini? Iya, jadi macam-macam sih Mbak. Kalau yang kemarin itu parentingnya ada yang tentang tumbuh kembang anak gitu ya. Jadi kita gimana caranya bisa mendeteksi gangguan perkembangan anak sejak dini, itu dari Balai Ekonomi Gendong. Nah, dari situ nanti kita bisa tahu, ada aplikasi sih ya di Play Store itu. Jadi di situ kita bisa lihat ada kuesionernya dan kita bisa tahu apa aja sih yang bisa dilakukan sama anak umur sekian ya, dan yang belum bisa dilakukan nanti stimulasinya seperti apa gitu. Kalau yang lainnya sih
Yang baru-baru saya ikutin itu parenting ala Rasulullah, terus parenting dari Dokter Aisyah Dahlan, itu kan lebih ke otak terus watak kayak gitu-gitu. Jadi ya sambil terus dipraktekkan semua, karena kan jadi orang tua nggak ada sekolahnya ya. Jadi harus belajar sendiri. Biasanya ya itu ibu kan madrasah buat anak-anaknya ya, jadi Iya, harus benar. tahu ilmunya banyak. Iya benar. Oke deh Mbak, ini banyak banget informasi yang udah Mbak kasih nih. Untuk ada nggak ya untuk tips dan ya kiat-kiat bagi ibu rumah tangga yang mengatur waktunya untuk keluarga, untuk usaha, apalagi untuk mengajar juga, gimana sih Mbak? Kalau dari saya pribadi ya, karena saya dan suami udah sepakat di awal kita pengennya usaha, terus saya juga tetap mengajar, jadi saya ambil mengajar itu yang freelance, jadi yang tidak terlalu banyak memakan waktu, jadi tetap bisa fokus ke keluarga dan juga bisa bantu suami saya untuk mengembangkan usaha seperti itu. Untuk ada nggak pesan untuk para wanita di luar sana, gimana yang mungkin dia ya ada yang di rumah, ada yang memutuskan untuk kerja, tapi ada juga yang mungkin dia sebenarnya pengen kerja juga tapi sungkan sama suaminya atau gimana? Iya, kalau dari saya sih semuanya dari komunikasi ya. Jadi kalau memang di awal sudah sepakat, sudah komitmen sama suami, ya insya Allah bisa aja dijalankan gitu. Jadi kalau memang, dan juga ada kondisi ya yang memang mengharuskan suami dan istri dua-duanya bekerja sehingga anaknya harus dititip, dan itu kan memang pilihan dan juga karena kebutuhan ya, kita berpositif thinking. Memang karena kondisi yang mengharuskan mereka seperti itu. Kalaupun ada yang alhamdulillah udah tercukupi ya, di rumah aja bisa, suaminya udah ya udahlah nggak usah lagi, ini udah cukup gitu ya, jadi di rumah aja ya alhamdulillah, terima aja gitu. Kalau memang pengen tetap usaha, pengen tetap mengaktualisasikan diri, mendingan yang kayak tadi ikut komunitas, itu kan juga paling seminggu sekali. Dan kalau misalnya pengen tetap berpenghasilan sendiri, pengen juga dong nabung sendiri gitu kan, ya silakan aja kerja yang dari rumah, kan sekarang banyak Mbak yang jualan online gitu kan, apalagi sekarang teknologi udah keren banget, udah maju banget, jadi kita tinggal di rumah aja main jempol gitu ya, rekening udah gendut gitu. Mbak Ulan, makasih banyak ya buat sharing-sharingnya hari ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk wanita-wanita yang lainnya. Amin. Kita nanti jumpa lagi ya di podcast selanjutnya. Insya Allah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.